Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 13 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan semakin menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa yang sedang mencari istrinya Nana di sebuah danau karena Nana sedang membantu Pasha mencari Lula istrinya. Di sisi lain, kekhawatiran Dewa terhadap istrinya karena satu malam tidak pulang ke rumah Buana. Singkat cerita, Dewa berkeliling, namun setelah melihat sebuah tenda dan Dewa pun langsung mendekati tenda tersebut. Di situ terlihat Pasha yang sedang mengulang memikirkan nasib istrinya Lula. Entah kemana, apakah Lula masih hidup? Apakah Lula sudah tiada? Di sisi lain tiba-tiba Dewa datang dan memanggil Pasha. "Pasha, kamu sendirian aja, kemana Nana?" ungkap Dewa kepada Pasha. Dan Pasha berkata Nana tidur di sebuah mobil itu. Di sisi lain Dewa terkejut, kok tiba-tiba ada mobil, siapakah yang mengantar mobil ke sini? Pantes Nana tidak pulang. Di sisi lain kekhawatiran Dewa terhadap istrinya dan berkata di dalam hatinya, "Maafin aku Nana, aku tidak bisa menemani kamu malam ini." Di situ langsung Dewa pun mendekati Pasha dan Dewa berkata kepada Pasha, "Kamu yang tabah dan kamu harus sabar. Gimana keberadaan sekarang setelah kamu cari?" Dan di sisi lain Pasha berkata, "Aku belum menemu raratannya. Entah Lula itu masih hidup, apakah sudah mati. Karena di sini orang-orang kampung sini kalau setelah masuk ke danau ini mungkin nipis untuk harapan hidup." Namun di sisi lain di situ Dewa berkata kepada Pasha, "Jangan tipis harapan kamu." Singkat cerita di situ terlihat Pak Nopal yang sedang duduk di sebuah taman yang ada di depan rumahnya, dan Pak Nopal menikmati udara pagi yang begitu dingin dan indah sekali. Dan Pak Nopal berkata, "Aku sangat bahagia setelah Kelvin alias Wilson sudah tidak bersatu bersama aku," ungkap Pak Nopal. Setelah Pak Nopal duduk manis dan nyantai di sebuah taman yang ada di depan rumahnya, Pak Nopal sedang memikirkan sesuatu. Namun tiba-tiba Pak Nopal sedang mengatakan tentang masalah Kelvin karena dia sangat senang Kelvin jauh dari dirinya. Dan walaupun Kelvin sudah mengambil setengah bagian tentang harta ya uang dari asuransi Wilson. Nah setelah itu tiba-tiba Pak Nopal ada yang menelpon kepada dirinya. Namun di nomor telepon tersebut tiada nama, dan Pak Nopal berkata, "Siapakah ini?" Karena nomor ini tidak ada namanya. Namun lama kemudian yang tidak ada jawaban, Pak Nopal sangat bingung dan berkata lagi, "Siapa ini?" Terus Pak Nopal berkata seperti itu, namun tidak ada juga jawaban. Namun setelah beberapa menit tiba-tiba langsung berkata seorang Kelvin mafia berat ya guys. Dan Kelvin berkata, "Masa lupa lagi kepada aku Abi?" ungkap Kelvin kepada Pak Nopal. Di situ Pak Nopal terkejut. "Kamu Kelvin, kamu jangan ganggu aku lagi. Aku tidak ada urusan bersama kamu," ungkap Pak Nopal. Namun Kelvin berkata, "Kamu jangan begitu Pak Nopal. Aku menghubungi kamu karena aku kangen kepada orang tuaku, yaitu ayah aku, yaitu kamu," ungkap Kelvin, membuat Pak Nopal marah. Di sisi lain Pak Nopal berkata lagi, "Saya sudah bilang aku tidak ada urusan lagi bersama kamu." Di sisi lain Kelvin berkata, "Bener Pak Nopal, kamu gak ada urusan bersama aku. Aku sangat takut sekali kalau berkata seperti itu. Dan ingat Pak Nopal,
Kalau seandainya kamu tidak ingin berurusan dengan aku lagi, kamu harus hati-hati. Aku tidak bohong akan membuat kamu sengsara, ungkap Kelvin kepada Pak Nopal. Namun Nopal berkata lagi, kamu ngancam aku, ungkap Kelvin. Di sisi lain Pak Nopal bingung dengan ancaman-ancaman Kelvin kepada dirinya. Namun di situ Pak Nopal berkata lagi, karena Kelvin akan mengirim alamat untuk ketemuan. Dan di situ Pak Nopal pun rendah hati dan dia berkata, silakan kirim alamatnya. Dan kalau seandainya Pak Nopal tidak datang dan diajak ketemuan bersamaku, Pak Nopal tanggung akibatnya dan tanggung resikonya. Aku tidak akan bohong dan tidak akan segan-segan untuk melukai kamu, ungkap Kelvin. Di adegan selanjutnya ancaman-ancaman Kelvin kepada Pak Nopal membuat Pak Nopal sangat bingung. Di sisi lain di situ lihat Dewa yang sedang tertidur. Tiba-tiba Junior bangun dan setelah tangisan Junior membangunkan tidurnya Dewa langsung memanggil nama Nana. Nana, Junior bangun, Nana, Junior bangun. Namun tidak ingat Nana berarti tidak pulang semalam. Setelah itu langsung Dewa pun bangun dan langsung mengambil Junior. Di sisi lain di pikiran Dewa, kok tiba-tiba kenapa istriku tidak pulang? Maka dari itu setelah Junior bangun dan di situ terlihat para Buana, Ronai Buanai dan Lipiul mendengar suara Junior bangun dan dia bergegas ke kamarnya Dewa Buana. Ada apakah kok tiba-tiba Junior nangis terus dan para Buana langsung masuk ke kamarnya Dewa. Di situ terlihat Dewa setelah para Buana dan Lipiul dan Roni masuk ke kamarnya, Dewa sedang menggendong Junior. Dan di situ langsung para Buana pun mendatangi Dewa dan berkata, Dewa, apakah Nana tidak pulang semalam? Ungkap para Buana kepada Dewa. Di situ lihat Roni menghina Dewa. Dewa, kamu direktur Buana kok kalah sama perempuan, kenapa Nana tidak pulang semalaman? Apakah nggak inget sama anak dan istrinya? Di situ ngompor-ngompori para Buana, nambah ngegas para Buana untuk mengasih saran kepada Dewa. Di sisi lain tiba-tiba datang Neratu. Neratu cuma terdiam karena para Buana benar. Kok seorang ibu dan seorang istri tidak pulang menemui anak dan suaminya? Di sisi lain setelah pergi para Buana dan di situ Neratu langsung mendatangi Dewa. Dan Neratu berkata kepada Dewa bahwasanya, Dewa, para Buana benar. Seandainya seorang ibu itu harus ingat kepada suami dan anaknya. Itu kewajiban seorang istri. Dan untuk menolong Lula bisa bareng-bareng, ini kewajiban seorang istri kepada anak dan suaminya, harus pulang dulu, jangan sampai keterlaluan nginep di sebuah danau sendirian. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Cornelia sedang tidur. Tiba-tiba ada yang menelpon, yaitu Dewa Buana, karena Dewa menanyakan tentang Nana. Dan Dewa pun berkata kepada Cornelia bahwasanya, ungkap Dewa, kok Lia, kamu kok kenapa nggak ngomong sama aku? Kenapa nggak bujuk Nana suruh pulang? Di situ hampir terjadi kesalahpahaman. Di sisi lain setelah Dewa bertanya kepada Lia dan Lia menjelaskan, aku sudah bujuk Nana namun Nana nggak pulang. Itu aku nelpon kamu semalaman dan aku kirim WA kepada kamu, tolong baca dulu, jangan marah-marah, ungkap Lia. Di situ Dewa setelah mendengarkan penjelasan Lia bahwasanya dia telah menghubungi Dewa dan telah mengirim SMS kepada Dewa. Setelah itu langsung Dewa pun melihat SMS tersebut dan langsung Lia pun berkata lagi setelah Dewa melihatin SMS tersebut dan Lia berkata, gimana? Aku nggak bohong kan? Ungkap Lia. Singkat cerita, Dewa mematikan teleponnya dan memanggil Suketi. Dan Suketi langsung bergegas mendatangi kamarnya Dewa dan Dewa berkata,
titip junior, Suketi aku akan menyusul Nana ke sebuah danau. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.